mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bapak Rudianto, MPD, Kepala SMP Al-Kautsar, Bandar Lampung. Salah satu guru penggerak di SMP Al-Kautsar, yaitu yang bernama Bapak Joko Triantoro, merupakan guru yang terpilih menjadi guru penggerak angkatan ke-5. Dan saya ucapkan selamat kepada Bapak Joko. Jadi Pak Joko ini langsung menerapkan, mengaplikasikan program-program guru penggerak ke dalam proses pembelajaran. Jadi banyak sekali yang sudah dilakukan oleh Pak Joko ini dalam rangka mewujudkan, mengimplementasikan program guru penggerak. Di antaranya yang sudah beliau lakukan terhadap siswa, yaitu yang pertama di dalam proses pembelajaran selalu membiasakan program-program di antaranya yaitu Asmaul Husna, kemudian doa, tadarus Al-Quran, dan memberikan motivasi-motivasi di awal pembelajaran. Selain itu, di dalam bidang IT, beliau juga mengembangkan bagaimana sistem penilaian secara online. Jadi, siswa langsung diberikan soal-soal yang dimasukkan ke dalam aplikasi, kemudian mempraktekkan menjawab soal itu secara online. Kemudian juga program-program yang dibentuk yaitu dengan bekerja sama dengan siswa dalam kegiatan OSIS seperti podcast, yaitu di dalam pembahasan misalnya ada satu grup, ada 3 orang, kemudian mereka melakukan podcast tentang seperti apa sih Yayasan Al-Kautsar di Lampung ini, gitu. Perkembangan dari sejarah berdirinya Yayasan Al-Kautsar sampai kemajuan dan perkembangan yang hingga saat ini. Lalu juga ada belajar sambil bermain. Nah, ini kemampuan Pak Joko sudah tidak bisa diragukan lagi di dalam permainan namanya Quizzes. Jadi sudah beberapa kali yang beliau uji cobakan melalui aplikasi atau sistem bermain melalui Quizzes. Anak-anak sangat senang. Saya melihat langsung bagaimana respon anak-anak itu terhadap permainan Quizzes. Selain teknologi, siswa juga diberikan kemampuan berpikir secara cepat dan bernalar secara cermat. Nah, itu kelebihan daripada permainan Quizzes. Nah, inilah salah satu bentuk bagaimana beliau mengembangkan program-program pembelajaran melalui sekolah atau guru penggerak ini. Mudah-mudahan guru penggerak akan semakin hebat menciptakan produk-produk guru-guru yang unggul. Dan mudah-mudahan Pak Joko juga sukses dan lulus sebagai guru penggerak dan menjadi guru favorit. Terima kasih, demikian yang
testimoni dari SMP Al Kausar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teman sejawat dari Pak Joko Triantoro, calon guru penggerak Angkatan 5 Kota Bandar Lampung. Di sini akan menyampaikan testimoni setelah melihat beliau mengikuti pembelajaran calon guru penggerak pada modul 1. Beliau merupakan guru yang teladan, baik bagi rekan maupun peserta didik. Dalam kegiatan pembiasaan di sekolah misalnya, menyambut peserta didik di pagi hari, berdoa, Asmaul Husna di kelas, dan kegiatan pembimbingan lainnya, beliau sangat aktif sehingga anak-anak merasa lebih dekat dengan beliau. Beliau juga memberikan inspirasi bagi rekan guru ya terutama ya, karena memiliki semangat tinggi dalam pembelajaran. Dia mencari model, mencari sesuatu yang bisa digunakan menyampaikan materi kepada anak-anak. Contohnya menggunakan squishes. Istilahnya bisa dikatakan belajar sambil bermain, sehingga anak-anak merasa tertarik dan senang dalam pembelajaran dan tidak membebani. Berikutnya, beliau merupakan guru kreatif yang sering mengeksplor kegiatan sekolah. Tentunya kegiatan ini bekerjasama dengan anak-anak OSIS, meliput kegiatan sekolah, contohnya seperti sholat duha, podcast, baksos, dan kegiatan yang lainnya, sehingga kapanpun dimanapun siswa yang lain dapat melihat kegiatan tersebut, baik di kegiatan sekolah maupun di luar sekolah. Pak Joko merupakan guru yang teladan, menginspirasi, dan memiliki semangat yang tinggi. Semangat terus Pak Joko, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Dania Zahra Ayusti. You can call me Dania. I'm former student council president of Al Kausar Junior High School from 2020 until 2021. In this special opportunity, aku bakalan memberikan testimonial tentang pembelajaran bimbingan konseling di SMP Al Kausar. Bimbingan konseling itu sangat bermanfaat dalam merencanakan kegiatan penyelesaian studi, menyesuaikan diri kita terhadap lingkungan, lalu bimbingan konseling bisa membantu kita dalam memecahkan permasalahan yang sedang kita alami seperti hambatan dan kesulitan saat belajar. Lalu kita juga bisa mengembangkan potensi kita, menggambarkan penampilan, dan kita juga bisa menemui passion kita ke depannya itu kayak mana. Nah, di SMP Al Kausar ada salah satu guru bimbingan konseling yaitu bernama Pak Joko Triantoro. Beliau merupakan salah satu guru bimbingan konseling, pembina OSIS, dan juga wali kelas aku pribadi, yaitu kelas 9A. Di bimbingan konseling SMP Al Kausar, dengan Pak Joko tadi, kita nggak hanya buat untuk menghadapi anak-anak nakal, tapi mereka akan mendengar keluh kesah kita dalam kesulitan dalam belajar atau kesulitan dalam beradaptasi di lingkungan. BK itu sebenarnya sangat-sangat membantu, terutama para guru-gurunya yang sangat turun tangan untuk memantau perkembangan murid-muridnya. Nah, mungkin banyak orang yang masih mengira kalau BK itu identik dengan pelayanan hanya untuk orang-orang nakal atau problematic people. But menurut aku sendiri, BK itu sebenarnya bisa memberikan kita banyak sekali manfaat yang gak hanya untuk orang-orang nakal, tapi untuk orang-orang yang emang butuh motivasi dan juga butuh jalan keluar untuk memecahkan masalah apa yang kita hadapi. Dan Pak Joko sendiri selama mengajari pembelajaran bimbingan konseling di SMP Al Kausar, beliau juga mengajarkan kami arti kerjasama, mandiri, kreatif, inovatif, dan juga mengajarkan kami tentang bagaimana menggunakan aplikasi online agar kami tetap bisa belajar dengan banyak aplikasi walaupun
dalam keadaan pandemi pada saat itu. Saat itu kami juga pernah ditanya apa passion kami ke depannya, lalu bagaimana rencana kami melanjutkan pendidikan di SMA, bagaimana kelanjutannya nanti, lalu apa rencanamu ke depannya untuk menggapai masa depan, lalu juga kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Lalu Pak Joko juga bertanya apa passion kalian untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan itu sangat-sangat membantu karena kita sendiri emang berpikir saya masih muda dan saya ngapain mikirin kayak gitu, jadi hapus semua karena Pak Joko mengajarkan kami untuk ayo berpikir untuk kedepannya bagaimana. Dan di situ kami mendapatkan penggambarannya sendiri. Banyak sekali tes-tes secara online yang telah beliau berikan. Beliau juga pernah meminta kami untuk membuat motivasi, lalu juga mengajarkan kami berbagai aplikasi online seperti Sisau, Google Classroom. Lalu juga beliau juga tetap mengajarkan kami melalui Google Meet, dan itu benar-benar inovatif dan kreatif. Belajar bimbingan konseling juga tidak terlalu memberatkan bagi kami. Kami juga sering video call, lalu bercerita. Bimbingan konseling membuat kami benar-benar terbuka tentang masalah apa yang kami hadapi. Oh iya, BK juga sering membuka forum terbuka atau angket tentang apakah kamu kesulitan dalam belajar, lalu kesulitan kamu dalam belajar dalam masa pandemi ini apa? Gak hanya dalam pembelajaran, Pak Joko juga merupakan seorang pembina OSIS yang seperti aku sampaikan di awal. Nah, kolaborasi bimbingan konseling dan OSIS itu sangat-sangat bernilai kerjasama, mandiri, kreatif, dan inovatif. Semisalnya ya, OSIS sedang membutuhkan ide, lalu OSIS sudah merencanakan ide tersebut, maka OSIS akan konseling seperti yang aku sebutkan tadi. BK kembali melakukan fungsinya. Kami konseling tentang, Pak, bagaimana ya? Apakah ide kami ini bermanfaat? Apakah ide kami ini bisa berjalan? Apakah ide kami ini apakah bermanfaat kira-kira untuk semua warga sekolah? Dan tentunya kami selalu mendapatkan banyak sekali jalan keluar tentang permasalahan apa yang kami alami. Dan setahu aku, and I think you all know about this, bimbingan konseling juga punya beberapa teknik dalam membimbing para konselingnya, yaitu melayani, empati, refleksi, eksplorasi, menangkap pesan utama, membuka percakapan, dorongan minimal, interpretasi, mengarahkan, menyimpulkan, memimpin, dan juga memberikan nasihat. Dan menurut aku, teknik-teknik tersebut sudah dilakukan oleh Pak Joko dan juga para guru-guru bimbingan konseling. Jadi, kalau teman-teman masih banyak yang berpikir BK hanya untuk anak-anak nakal, kalian sangat-sangat salah. Kalian bisa sekali melakukan bimbingan di sana, kalian bisa berkeluh kesah di sana. BK bisa menjadi teman kita di sekolah. Dan saya akui sendiri, Pak Joko adalah orang yang sangat kreatif dan tidak pernah kehabisan ide untuk terus mengasah kreativitas para murid-muridnya. Kadang ada berbagai aplikasi yang saya sendiri tidak tahu dan beliau tahu. Lalu beliau mulai mengajarkan kami bagaimana caranya, lalu bagaimana cara mengoperasikannya, lalu bagaimana untuk memanfaatkannya ke depannya. Dan ini fungsinya buat apa sih? Pak Joko benar-benar mengoptimalkan itu dan benar-benar menambah pengetahuan. He can't promise to fix all students' problems, but he can promise we won't have to face them alone. Guru-guru BK tidak bisa berjanji untuk menyelesaikan semua masalah murid-muridnya, tapi mereka bisa berjanji bahwa para murid-muridnya tidak akan menghadapi masalah itu sendiri. Mereka akan menemani murid-murid tersebut sampai menemui jalan keluar dari suatu masalah. He believes in us because he knows that we are important. He is here to help our grow, and mereka benar-benar menolong kita dalam menghadapi segala masalah dan pertumbuhan kita selama di masa remaja ini. Jadi BK di SMP Al-Kausar itu sangat-sangat bermanfaat pastinya, dan apabila disia-siakan oleh para warga sekolah itu sangat amat rugi. Dan BK adalah salah satu fasilitas yang memiliki banyak nilai-nilai positif dalam berkolaborasi dengan OSIS,
organisasi lainnya. Dan BK adalah salah satu tempat ternyaman kita untuk berkeluh kesah karena BK adalah teman kita di sekolah. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru BK, Pak Joko Triantoro, dan semua rekan-rekan. Terima kasih sudah mendengarkan keluh kesah kami. BK SMP Al-Kausar hebat, guru-gurunya juga hebat. Now, finally, ladies and gentlemen, that's all of my explanation. I hope you've all learned something new from it and enjoyed it. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Rani Novanza dari kelas 8I sebagai Ketua OSIS SMP Al-Kausar masa bakti 2021-2022. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang kolaborasi OSIS bersama dengan pembina OSIS SMP Al-Kausar, yaitu Bapak Joko Triantoro. Setiap kegiatan-kegiatan yang sudah kami ajukan atau kegiatan yang sudah kami rencanakan akan dibina langsung oleh Pak Joko, yang dimana Pak Joko akan mengembangkan ide-ide kami agar menjadi lebih kreatif dan inovatif. Pak Joko juga mengajarkan kami agar lebih mandiri dan tidak bergantung terhadap orang lain. Saya kira sekian dari saya. Wassalamualaikum.